Ya, silakan Pak Suraji. Hah? Halo Bu Ririn. Halo Bu Nikma. Hai, kita ketemu nih. Oh iya, tadi Pak Suraji sudah terekam itu. ada apa ya? Oh gini Bu, saya pengen cerita atau sharing sama Ibu. Cerita, ada masalah apa sih Bu? Pengen cerita sama Ibu. Iya, mau cerita apa? Mumpung hari ini saya itu lagi free gitu, jadi bisa nih kita mulai cerita-ceritanya seperti itu loh Bu. Sebenarnya saya ingin itu Bu di coaching. Di coaching? Emang ada masalah apa Bu Ririn? Biasalah Bu, itu permasalahan dengan murid saya Bu kalau di kelas. Begitu. Oke. Bu Ririn, sebelum kita mulai coaching nih ya, saya mau tanya dulu nih. Kalau begitu, apa ya tujuan yang ingin Bu Ririn dapatkan gitu dari pertemuan kita atau coaching kita hari ini? Oh, tujuan saya itu Bu ingin menciptakan kelas saya yang kondusif dalam proses pembelajaran gitu. Dalam menjadi kondusif, Iya. sebentar Bu. Jadi Bu Ririn kan mengatakan bahwa kelasnya pengen menjadi kelas yang kondusif. Menurut Bu Ririn, emang apa sih yang dilakukan oleh murid-murid atau anak didik Bu Ririn? Oh gini Bu, apa ya, Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas saya sebagai wali kelasnya itu sering mengeluh. Mengeluh ketika waktu pembelajaran anak-anak saya itu tidak saling memperhatikan, tidak memperhatikan penjelasan daripada Bapak Ibu guru Bu dalam proses pembelajaran. Mereka itu main sendiri tanpa melihat Bapak Ibu guru itu menjelaskan. Misalnya ada yang kotean lah, ada yang cerita sendiri lah. Ya seperti itulah Bu, membuat Bapak Ibu guru itu jengkel kalau masuk ke kelas saya Bu. Begitu. Ya, 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 bisa saya pahami, Bu. Kemudian Bu Ririn, kalau begitu apa sih yang menurut Bu Ririn gitu ya, kelas yang kondusif itu yang seperti apa sih? Menurut saya ya Bu, kelas yang kondusif itu ya ketika pembelajaran anak-anak itu yang mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru sehingga Bapak Ibu guru itu nyaman, senang dalam proses pembelajaran. Anak juga senang Bu dalam menerima pembelajaran itu, tidak gaduh sendiri gitu Bu. Gitu ya, Bu, ya. Iya ya. Saya setuju nih, Bu, dengan Ibu ya. Bagaimana menciptakan, kelas itu ya, Bu, ya, supaya kelasnya menjadi kondusif seperti itu. Nah, Bu, kalau tadi Ibu mengatakan bahwa, apa namanya, untuk melakukan, pembelajaran yang kondusif seperti itu. Bu, apa sih yang bisa Ibu lakukan gitu, untuk menciptakan kelas kondusif? Bisa nggak Ibu membayangkan seperti itu, Bu, untuk menciptakan kelas kondusif, apa yang akan Ibu lakukan gitu? Pertama ya Bu, saya itu menciptakan kelas yang kondusif itu saya yang sudah pernah saya lakukan itu saya membuat keyakinan kelas lah. Terus saya itu memanggil anak-anak yang tadi ya Bu ya sering membuat ulah di kelas gitu. Biar nanti kalau ada panggilan apa secara individu kan kita bisa tanya apa sih penyebabnya sehingga anak itu kok waktu pembelajaran kok bisa main sendiri atau nggak suka sama bapak ibu guru atau apa gitu Bu. Oh iya, iya Bu, saya setuju nih, iya caranya Ibu ini. Kemudian Bu, ada nggak ya cara yang lain gitu Bu, selain itu Bu? Hmm, Tadi ya Bu, setelah saya memanggil secara individu untuk memberi nasihat, terus yang kedua, kalau emang cara itu nanti tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas itu, kelasnya tidak kondusif, masih seperti biasa, seperti yang tadi Bapak Ibu guru ceritakan ketika masuk kelas saya kemudian memanggil orang tua Bu
orang tua anak-anak itu yang membuat gaduh di kelas saya, Bu. Saya panggil orang tuanya, saya ceritakan masalahnya biar nanti orang tuanya itu bisa membantu saya gitu, Bu. Itu yang saya lakukan. Iya Bu, iya saya paham. Berarti ini Bu Ririn udah punya 2 solusi ya. Yang pertama tadi memanggil nih anaknya seperti itu untuk datang secara dinasihati secara pribadi gitu. Yang kedua nanti dilakukan pemanggilan orang tua dari orang tua dari murid-murid tadi seperti itu ya Bu ya. Kalau saya Iya, menangkapnya. Bu. Iya, Iya. betul, Bu. Betul. Oke. Bu, berarti kapan nih akan dilakukan? Saya akan memanggil anak-anak itu secepatnya, Bu. Dalam minggu inilah secepatnya. Karena biar nanti Bapak Ibu guru itu tidak malas untuk mengajar ke kelas saya itu, Bu. Secepatnya akan saya panggil, Bu. Dalam minggu-minggu ini. Kemudian Bu, dalam memanggil anak-anak tadi, strategi yang digunakan seperti apa sih? Atau langkahnya gimana sih Bu? Seperti itu. Apakah dilakukan di kelas atau bagaimana gitu Bu? Strategi saya ya Bu ya, ketika memanggil anak-anak itu nanti ketika setelah istirahat atau 15 menit sebelum masuk, anak saya kumpulkan, anak-anak yang membuat gaduh itu nanti saya kumpulkan Ibu, gitu. Sebelum masuk kelas, nanti saya kasih nasihat, kok bisa begini, alasannya apa, kita cari solusi bareng-bareng lah, biar nanti Bapak Ibu guru itu yang masuk ke kelas kita itu tidak jengkel atau apa lebih nanti dalam Iya, Bu Ririn, betul nih, saya setuju nih. Kemudian untuk tadi Bu, kan memanggil anak ya ketika jam istirahat. Nah, itu dipanggilnya di mana Bu? Maksudnya untuk memberi nasihatnya ketika jam istirahatnya itu di kelas atau dibawa kemana atau bagaimana gitu Bu? Biar lebih Kalau di spesifik sekolah gitu. saya kan itu Bu ya, ada gazebo ya yang dekat dengan embung ada di sekolah saya itu ada kolam ikan ya Bu ya. Di situ ada gazebo, nanti anak saya bawa ke situ, kemudian saya nasihati nanti kita bareng-bareng cara menemukan solusinya biar nanti tidak terjadi kericuan lagi, kegaduhan lagi di kelas supaya Bapak Ibu guru nanti yang mengajar itu senang gitu Bu. Wah, berarti anak ini diberikan pembinaan itu tidak yang tegang seperti itu ya Bu ya. Berarti kita memberi di tempat yang nyaman seperti itu Ibu. Iya ya Bu, saya setuju nih dengan Ibu nih pendapat Ibu. Ya. Terus Bu, tadi kan Ibu mengatakan ya ada 2 kan tadi. Yang pertama kita sudah jelas lah seperti apa yang dilakukan oleh Ibu. Terus Bu, untuk yang kedua tadi dalam memanggil orang tua itu bagaimana Bu? Kapan Ibu dilakukannya? Gini Bu, seandainya ya Bu ya, tadi solusi saya yang pertama kan tidak berhasil. Anak kalau di kelas masih tetap seperti itu dan itu terus sehingga Bapak Ibu guru itu kesal ya Bu ya ketika masuk kelas saya sering mengeluh. Terus saya itu cara saya ya memanggil orang tuanya, misalnya nanti saat jam istirahat saya kasih itu ya Bu lewat WA. Nanti saya kasih pesan kalau besok tolong Bapak atau Ibu bisa datang ke sekolah untuk membicarakan masalah tentang anaknya gitu. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng lah Bu gitu. Iya Bu, betul-betul. Nah, berarti mudah-mudahan ya Bu ya dari solusi yang pertama tadi kita sudah mendapatkan hasil. Mudah-mudahan ya Bu ya kelas yang diinginkan oleh Bu Ririn ini bisa bisa tercapai lah impian kelas kondusifnya Bu Ririn itu bisa Bu Ririn capai, bisa Bu Ririn dapatkan gitu sehingga pembelajaran seperti yang diharapkan oleh Bu Ririn. Seperti itu ya Bu ya, mudah-mudahan. Iya Bu, iya mudah-mudahan ya Bu ya. Saya juga sangat berharap Bu. Saya sangat
juga sangat berharap, ini masih ganjel Bu kalau saya belum tuangkan, belum ceritakan gitu Bu. Oke, ya Bu, tadi kita sudah panjang lebar, kita berbicara banyak hal ya Bu ya. Berarti dari pembicaraan kita, kucing kita hari ini nih, berarti dapat disimpulkan Bu, apa ya Bu ya solusi yang bisa didapatkan gitu dari permasalahan Bu Ririn tadi? Tadi ya Bu ya, menurut saya solusinya itu ya yang pertama tadi memanggil secara individu Bu, anak-anak tadi. Ya saya panggil tadi ya, saya kumpulkan, terus kita tidak langsung kamu harus gini enggak, tapi secara dengan rasa kasih sayang ya Bu. Kita tidak langsung memarahinya enggak, tetapi dengan rasa ya kita sebagai seorang ibu lah menasehati, tidak langsung melabeli ya Bu ya, istilahnya melabeli tidak, tapi dengan rasa kasih sayang kita nasihati, itu yang pertama ya, kita menasihati secara individu. Kalau memang terpaksa langkah itu tidak dapat menyelesaikan, tetap anaknya seperti itu, kemudian langkah saya yang kedua yaitu ya memanggil orang tuanya Bu. Saya berkomunikasi dengan orang tuanya, kok anaknya bisa seperti ini. Kita nanti cari jalan keluarnya lah, solusi bareng-bareng supaya anaknya kalau di kelas nggak seperti ini. Mungkin ada masalah dengan keluarga atau masalah dengan temannya, kita nanti selesaikan bareng-bareng Bu dengan orang tuanya. Ya, oke. Ya Bu, saya pahami ini. Baik Bu, kalau begitu kapan ya kita bisa bertemu lagi setelah coaching kita hari ini? 1 minggu lagi Bu ya. Kira-kira ya 1-2 hari lah Bu, minggu-minggu inilah Bu ya. Minggu-minggu ini akan saya lakukan Bu. Nanti kita bisa Bu ketemu Ririn lagi. Oke, berarti kita akan bertemu secepatnya dalam minggu-minggu ini, mungkin 1 atau 2 hari ya Bu ya untuk bertemu lagi. Wah, Iya. Bu saya nggak sabar nih bertemu lagi dengan Bu Ririn, mendengarkan cerita-cerita bagaimana ya dampaknya atau efeknya nih setelah Bu Ririn tadi menerapkan solusi yang didapatkan dari permasalahan Bu Ririn tadi. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Ya Bu, saya sangat berharap itu berhasil Bu. Biar kelas saya menjadi kondusif lagi. Dan Bapak Ibu guru yang ngajar itu tidak kesal, tidak marah, inginnya itu emosi terus kalau di kelas saya itu Bu. Mudah-mudahan berhasil gitu. Iya Bu, ya, saya paham itu. Oke, Bu Ririn ada yang dibicarakan lagi enggak? Alhamdulillah untuk saat ini tidak Bu. Sudah ya plong, sudah bisa cerita dengan Bu Nikmah ya. Oke, ya kalau begitu Bu Ririn ini sudah ada azan nih. Bagaimana kalau kita sholat terlebih dahulu nih ya Bu ya? Iya. Ya kalau begitu Bu Ririn, maaf ini saya tutup dulu ya untuk coaching kita hari ini. Semoga Bu Ririn mendapatkan apa yang diimpikan, kelas kondusif yang seperti apa, semoga bisa dilakukan atau bisa didapatkan lah. Iya, terima kasih Bu Nikmah atas waktunya ya Bu Nikmah, mau mendengarkan curhatan saya ya Bu Nikmah, bisa sharing sama jenengan, hati saya jadi lega Bu Nikmah. Pokoknya saya ucapkan terima kasih. Nanti kita bisa ketemu lagi Bu Nikmah, tindak lanjut dari apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya Bu Nikmah. Iya, baik. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Beririn dalam hari ini saya akan merefleksi dari kegiatan coaching kita tadi, saya sebagai coachnya. Jadi kalau menurut saya setelah apa yang saya lakukan dalam kegiatan coaching ini, apa yang sudah berjalan, yaitu kegiatan coaching berjalan dengan lancar, maksudnya komunikasi yang kita lakukan itu komunikasinya sudah dua arah, tidak saya itu berbicara terus atau Bu Ririn berbicara terus, jadi ada keseimbangan antara pembicaraan, kemudian permasalahan dan solusinya juga sudah ada pada
coachingnya atau Bu Ririnya. Kemudian yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan itu kalau menurut saya adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, mungkin itu pertanyaan yang berbobot karena selama ini saya masih terfokus gitu dengan materi, dengan teori, seperti apa pertanyaan-pertanyaan masih belum bisa saya kembangkan dengan maksimal gitu. Kemudian yang saya lakukan gitu untuk dalam tetap kondisi kehadiran penuh, sebelum saya melakukan coaching ini, saya melakukan mindfulness yaitu dengan STOP, menghirup udara, kemudian menahan seperti itu. Kemudian ketika melakukan coaching, saya memperhatikan dengan seksama apa yang dibicarakan oleh si coachingnya, kemudian mencatat hal-hal penting yang disampaikan, dari intinya yang diutarakan yang diinginkan seperti apa, kemudian fakta-faktanya seperti apa. Nah, itu berusaha untuk dicatat dan diperhatikan. Kemudian untuk memperbaiki, langkah selanjutnya untuk memperbaiki dari kekurangan saya tadi, saya harus berlatih terus bagaimana melakukan kegiatan coaching yang baik dan benar itu seperti apa, kemudian berlatih juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa kita gunakan sebagai coaching, terus kemudian juga membuat pertanyaan yang terbuka. Nah, ini penting sekali. Seperti itu adalah refleksi diri saya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bu Ririn. Setelah kita tadi melakukan tindakan coaching tadi, nah apa perasaan Ibu atau bagaimana apa yang Ibu rasakan? Ceritakan pada saya. Setelah itu ya Bu ya, saya melakukan coaching dengan Bu Nikmah, itu hati saya menjadi lega, rasanya senang lah apa yang saya pikirkan kemarin-kemarin mengenai anak didik saya yang setiap Bapak Ibu guru ngajar pasti setelah dari kelas itu sering mengeluh lah, anak yang bicara sendiri. Jadi dengan adanya coaching ini dengan Bu Nima, saya dapat mencari jalan yang terbaik lah atau solusi yang terbaik untuk kelas saya Bu Nima. Mudah-mudahan dari coaching ini saya berharap ya Bu, solusi yang saya utarakan tadi itu dapat menjadikan kelas saya itu menjadi lebih kondusif lagi, lebih baik lagi, Bapak Ibu guru yang ngajar itu lebih senang lagi lah dalam proses pembelajaran, tidak selalu mengeluh setiap kembali ke ruang guru itu selalu mengeluh kepada saya, Bu, anaknya seperti ini. Mudah-mudahan setelah apa yang akan saya lakukan untuk anak-anak saya, mudah-mudahan tidak ada seperti itu lagi, Bu Nima. Ya, baik. Terima kasih Bu Ririn sudah menjadi partner coaching saya.